Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Saya harap kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tetap semangat. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrir. Di sini saya akan membimbing adik-adik sekalian dalam rangka mengikuti pembelajaran sejarah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran sejarah pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin berdoanya kita bisa lakukan secara individu, secara masing-masing. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik sekalian, ada yang tahu apa itu manfaat kita sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu? Ya, benar. Kita sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan dapat lebih mudah dicerna dan lebih mudah dipahami oleh adik-adik sekalian, agar cepat ditangkap materi dan membuat kita lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran sejarah. Baik, adik-adik sekalian, langsung saja mengisi, mungkin tolong sekretaris kelas untuk di absen teman-teman siapa saja yang tidak hadir atau berhalangan hadir pada kesempatan siang hari ini. Ya, baik adik-adik sekalian, ada yang masih ingat materi kita di pertemuan kemarin sampai di mana? Ya, benar. Materi kita kemarin sampai di perkembangan manusia purba. Baik, selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan beralih ke topik selanjutnya, ke materi dan pembahasan selanjutnya. Baik, pembelajaran kita di siang hari ini membahas imperialisme dan kolonialisme serta respons bangsa Indonesia. Ya, adik-adik sekalian, apa itu kolonialisme? Baik, ya. Benar sekali, kolonialisme adalah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Ya, ini pengantar dulu ya. Ya, Tuhan telah menganugerahi kekayaan alam yang melimpah serta lokasi strategis kepada bangsa Indonesia. Anugerah tersebut mampu menjadi magnet bagi bangsa-bangsa asing, termasuk bangsa Barat, untuk datang ke Indonesia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah dengan cepat dieksploitasi oleh bangsa-bangsa Barat tersebut demi kepentingan mereka. Namun secara umum praktik imperialisme dan kolonialisme Barat Indonesia tidak akan berdasarkan beberapa periode berikut. Periode kekuasaan bangsa Portugis. Ya, ini merupakan bangsa Barat pertama yang ke Indonesia. Nah, Portugis saat itu ingin menguasai Malaka, yang pasukannya dipimpin oleh Afonso de Albuquerque. Pada tanggal 10 Agustus 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka dan de Albuquerque diangkat menjadi penguasa di sana. Setelah menguasai Malaka, Portugis juga menguasai Kepulauan Maluku yang kita kenal sekarang, yang memang terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Namun akhirnya kekuasaan Portugis berakhir pada tahun 1529. Selanjutnya, periode kekuasaan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521. Mereka bermaksud untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Akan tetapi, kedatangan bangsa Spanyol dimanfaatkan oleh Tidore untuk menyerang Ternate yang telah bersekutu dengan Portugis. Akhirnya persaingan antara Portugis, Ternate, dan Spanyol dan Tidore terjadi, namun berakhir pada tahun 1529 yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Saragossa. Nah, kita lanjut. Selanjutnya yaitu merupakan periode kekuasaan VOC. Ada yang tahu apa itu VOC? Nah, seperti yang sudah tercantumkan di layar Zoom adik-adik sekalian, VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Persekutuan Dagang Hindia Timur.
Persekutuan Dagang asal Belanda ini memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di berbagai wilayah di Nusantara. Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian di Nusantara pada saat itu. Nah, sekadar informasi juga, VOC ini didirikan pada 20 Maret 1602 dan akhirnya berhenti beroperasi pada 31 Desember 1799 karena kebangkrutan dan korupsi internal dari VOC itu sendiri. Nah, sebelum kita beralih ke pembahasan berikutnya, ada poin penting di sini yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Oleh karena itu, kalian sebagai penerus generasi bangsa, penerus kepemimpinan bangsa Indonesia ke depannya, maka mulai dari sekarang adik-adik harus mengetahui apa itu dampak korupsi. Nah, contoh yang bisa kita ambil, salah satu yang bisa kita ambil manfaat, ambil hikmahnya ialah dari VOC ini sendiri. Mereka bangkrut istilahnya, bangkrut pada 31 Desember 1799 ini karena korupsi dari internal VOC. Nah, jadi tidak ada manfaat dari korupsi itu sendiri, adik-adik sekalian. Jadi mulai sekarang adik-adik harus mengetahui dampak-dampak korupsi itu merugikan bangsa, negara, merugikan diri sendiri karena di penjara, merugikan orang lain karena haknya diambil, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian sebagai penerus generasi bangsa harus benci, harus menghindari apa itu korupsi, sehingga bangsa Indonesia ke depannya bisa lebih jaya, lebih sukses, dan lebih sejahtera. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya, periode kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jadi adik-adik sekalian, pemerintah kolonial Belanda ini beda ya dengan VOC. Meskipun VOC itu dari Belanda, namun dalam VOC itu sendiri tidak ada campur tangan pemerintah kolonial Belanda pada pemerintah Belanda pada saat itu. Namun setelah VOC bangkrut dan bubar, akhirnya VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Di era pemerintahannya dikenal itu dengan pembangunan jalan Pos Daendels yang menghubungkan dari Anyer di Jawa Barat hingga ke Panarukan di Jawa Timur. Selain itu, kebijakan masa ini di masa kepemimpinannya ialah diterapkannya kerja paksa atau yang dikenal dengan kerja rodi. Nah, ini masyarakat pada waktu itu dipaksa untuk mengerjakan jalan Pos Anyer Panarukan ini. Namun masa kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang pertama berakhir pada tahun 1811. Iya, kita lanjut. Selanjutnya itu periode kekuasaan bangsa Inggris. Kekuasaan Inggris di Indonesia terhitung sejak tahun 1811 sampai 1816 dan dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles menerapkan kebijakan dalam berbagai bidang. Dalam bidang pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 karansidenan dan para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. Jadi pemerintahan sekarang kan begini juga kan, termasuk kalau kita bekerja di instansi negara, kita akan mendapat gaji dalam bentuk uang. Nah, disinilah awal sejarahnya terjadi mekanisme tersebut di era Thomas Stamford Raffles ini. Nah, adapun kebijakan Raffles di bidang yang lain atau di bidang keuangan dan perdagangan, antara lain ialah menghapus kerja rodi yang tadi diinisiasikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya juga kebijakannya ialah memberi kebebasan kepada rakyat menanam tanaman yang laku di pasar internasional, melakukan monopoli garam, menjual tanah kepada pihak swasta, dan memberlakukan sistem sewa tanah. Akhirnya pemerintahan Inggris di Nusantara berakhir pada tahun 1816. Selanjutnya pemerintah kolonial Belanda kembali menguasai Nusantara, yaitu di masa yang kedua, terhitung sejak tahun 1816 hingga 1942. Kebijakan yang terkenal di masa ini adalah kebijakan kultur stelsel atau sistem tanam paksa yang diinisiasikan oleh Johannes van den Bosch. Kebijakan lain yang dikenal di era kedua pemerintahan ini ialah politik etis yang dicetuskan oleh Theodor van der Venter.
Beliau ini tertuang dalam trilogi Van Deventer, yaitu edukasi atau pendidikan, irigasi, pengairan, dan migrasi, perpindahan penduduk. Nah, selanjutnya respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat. Pertama yaitu di bidang politik. Respon bangsa Indonesia terhadap praktek kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat dalam bidang politik diwujudkan dengan cara melakukan perlawanan. Pada zaman kerajaan, perlawanan terhadap penjajah belum dilandasi rasa kebangsaan. Artinya, perlawanan menghadapi penjajah masih bersifat kedaerahan yang kekuatannya tidak memiliki banyak pengaruh. Namun, memasuki awal abad 20, pola perjuangan melawan penjajah mulai berubah. Jika sebelumnya perlawanan masih mengandalkan perjuangan senjata, maka pada awal abad 20 perjuangan berubah menjadi lebih moderat dengan kaum intelektual muda sebagai penggerak. Oleh karena itu, yang dilandasi dengan semangat nasionalisme, kaum intelektual muda melawan kebijakan pemerintah kolonial Belanda melalui organisasi pergerakan nasional. Nah, jadi di sini juga ada pesan tersirat yang bisa kita tangkap, yaitu kaum generasi muda merupakan kaum penggerak dan kaum yang mampu merubah suatu peradaban bangsa. Seperti kata-kata founding father bangsa ini, yaitu Presiden Soekarno, berikanlah aku 110 pemuda niscaya akan mengguncangkan dunia. Jadi kalian adik-adik sekalian, kita semua sebagai generasi muda harus mengisi kemerdekaan ini yang sudah susah payah direbut oleh pendahulu kita dengan mengisi kemerdekaan dengan berprestasi. Nah, sini dengan berprestasi adik-adik sekalian bisa menjadi intelektual, kaum cerdik pandai, kaum yang terpelajar untuk mengisi kemerdekaan dengan berprestasi. Selanjutnya yaitu dari bidang politik. Bangsa Indonesia, bangsa Barat menerapkan praktik monopoli yang sangat merugikan perekonomian rakyat. Selain itu, bangsa Barat juga menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, rakyat melakukan perlawanan sebagai bentuk respons terhadap praktik ketidakadilan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa perlawanan sebagai respon dalam bidang ekonomi ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah perlawanan terhadap bangsa Portugis dan Spanyol. Pada awalnya kedatangan Portugis dan Spanyol di berbagai wilayah Indonesia mendapat sambutan yang baik dari rakyat setempat. Akan tetapi semakin lama rakyat tidak senang dengan perilaku bangsa-bangsa Barat ini, termasuk bangsa Portugis dan Spanyol, karena mereka berniat memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu, Portugis dan Spanyol dianggap mengancam eksistensi para pedagang lokal dan kekuasaan raja-raja lokal. Oleh karena itu, rakyat di berbagai daerah melakukan perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol. Perlawanan tersebut antara lain dilakukan oleh rakyat Demak dan rakyat Ternate. Kita lanjut, yaitu perlawanan terhadap VOC. VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang menjadi wakil pemerintah Belanda di wilayah Nusantara. VOC menjalankan praktik monopoli perdagangan di Indonesia. Selain itu, hal yang dimiliki VOC menyebabkan VOC dapat bertindak layaknya sebuah negara. Tindakan VOC yang sewenang-wenang mendorong munculnya perlawanan di berbagai daerah. Pada tahun 1634, VOC mulai memblokade aktivitas perdagangan di Pelabuhan Makassar, sehingga menyebabkan terjadinya perlawanan rakyat Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Nah, tentunya Sultan Hasanuddin ini sudah tidak asing di dengan adik-adik sekalian. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional kita. Nah, kita lanjut dalam melawan rakyat Makassar. VOC dibantu oleh Arum Palaka yang merupakan Raja Bone. Selanjutnya Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Selain itu, rakyat Mataram, Banten, dan Maluku juga pernah mengadakan perlawanan terhadap praktik monopoli perdagangan VOC. Selanjutnya ialah perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan terhadap pemerintah Belanda dilakukan karena rakyat semakin menderita akibat berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Belanda. Hal ini menyebabkan terjadinya perlawanan di beberapa daerah, seperti di Jawa yang dikenal dengan Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ada juga beberapa perang lain dan sebagainya.
Tentunya Pangeran Diponegoro ini sudah tidak asing juga di telinga adik-adik sekalian. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional di negeri Indonesia ini. Kita lanjut. Nah, tadi perlawanan di bidang ekonomi. Selanjutnya kita beralih ke bidang sosial budaya. Buku Indonesia Menggugat merupakan respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Buku ini awalnya merupakan pidato pembelaan Soekarno yang dibacakan pada persidangan di Landrat, Bandung pada tahun 1930. Selanjutnya pidato tersebut dijadikan sebuah buku. Dalam pidato tersebut, Soekarno menggugat keadilan politik internasional dan kemerosotan kesejahteraan masyarakat Indonesia di bawah kolonialisme Belanda. Gugatan Soekarno tersebut mewakili respons bangsa Indonesia terhadap praktik kolonialisme Belanda untuk membungkam gerakan nasional yang tumbuh sejak dekade awal abad 20. Selain itu juga respons bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dalam bidang sosial budaya dilakukan melalui pers, yaitu saat itu dikenal dengan pers Bumi Putra. Salah satu tokoh Bumi Putra yang menentang kolonialisme adalah R.M. Tirto Adi Suryo. R.M. Tirto Adi Suryo menerbitkan surat kabar Medan Priai. Nah, ini merupakan ejaan dulu ya. Medan Priai sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap praktek eksploitasi pemerintah kolonial Belanda terhadap praktik rakyat pribumi. Nah, respons bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda sebelum abad 20 cenderung menggunakan perlawanan bersenjata. Namun akan tetapi masuki awal abad 20 kondisi tersebut berubah. Munculnya organisasi pergerakan nasional kaum intelektual pribumi menggunakan pendidikan sebagai respons terhadap praktik kolonialisme. Nah, itu juga kaum intelektual itu dikenal di bidang pendidikan. Oleh karena itu kita lanjut ke bidang pendidikan, respons bangsa Indonesia terhadap kolonial. Bidang pendidikan yang pertama ialah berdirinya Taman Siswa. Taman Siswa merupakan nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Nah, tentunya juga adik-adik sekalian lagi-lagi tidak asing sudah mendengar nama Ki Hajar Dewantara. Beliau ialah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang tekun di bidang pendidikan. Melalui Taman Siswa ini, beliau mampu mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan memiliki jiwa nasionalisme. Jiwa-jiwa nasionalisme ini penting sekali dimiliki oleh pejuang Indonesia baik di masa lalu maupun masa kini. Untuk di masa lalu, manfaat memiliki jiwa nasionalisme ini ialah agar semakin berusaha untuk meraih kemerdekaan. Sehingga adapun untuk di masa sekarang, pentingnya memiliki jiwa nasionalisme ini ialah menimbulkan rasa cinta tanah air sehingga mampu kita menjadi seorang generasi penerus bangsa yang baik untuk mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, respons bangsa Indonesia di bidang pendidikan ialah berdirinya Kayu Tanam. Kayu Tanam merupakan ruang pendidikan yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, terima kasih. Itulah materi yang bisa saya berikan. Nah, mungkin di sini ada yang ingin bertanya. Ya, saya rasa tidak ada yang ingin bertanya. Jadi selanjutnya saya akan memberikan PR kepada adik-adik sekalian, pekerjaan rumah ialah adik-adik sekalian bisa menjelaskan periode imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat ini yang tadi sudah saya jelaskan itu dari bangsa Portugis hingga bangsa Belanda. Itu tugasnya dicari pada pemerintahan bangsa tersebut dari tahun berapakah sampai tahun berapakah mereka berkuasa di Nusantara ini. Jadi dibuat periodisasinya, ditentukan dari tahun berapa mereka berkuasa hingga akhir kekuasaan mereka. Mungkin itu saja pekerjaan rumah yang saya berikan. Harap tugasnya dikumpul pekan depan di pertemuan selanjutnya. Baik, sekali lagi, apakah ada adik-adik sekalian yang ingin bertanya? Ya,
Saya rasa tidak ada yang bertanya. Jadi baik, saya simpulkan materi pada siang hari ini yang barusan saya berikan ialah imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat ini merupakan salah satu peristiwa yang penting bagi bangsa ini. Manfaatnya kita mempelajari materi ini ialah menumbuhkan rasa cinta tanah air pada kita sekalian, karena kemerdekaan itu merupakan suatu hal yang sulit didapatkan. Dengan adanya bangsa-bangsa Barat ini berjuta, beribu-ribu jiwa meninggal akibat terjadinya perang maupun kesengsaraan yang dicetuskan oleh bangsa Barat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda yang sudah hidup di masa setelah kemerdekaan, kita harus mengisi masa kemerdekaan ini dengan berprestasi, dengan menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, serta menjadi insan yang berkualitas. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.